Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Novitasari, SPDI, MPD, selaku dosen mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran matematika, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan kali ini yaitu tentang ruang lingkup, karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Saya Nur Maulid Dinasuji selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang dimana anggotanya bernama yang pertama Rini Mandasari, yang kedua Anissa Fadilah, yang ketiga Karissa Gania Az-Zahra, dan yang keempat Nurul Indah Aulia. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi kali ini. Yang pertama akan dibacakan oleh Rini Mandasari dan diteruskan oleh anggota lainnya. Saya Rini Mandasari akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup berkaitan dengan cakupan objek itu sendiri. Mengingat begitu luasnya cakupan dalam bidang pendidikan, dapat diidentifikasi ke dalam 3 cakupan penting. Yang pertama, evaluasi pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi sistem. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan. Evaluasi pembelajaran merupakan inti bahasan evaluasi yang kegiatannya berada dalam lingkup proses belajar mengajar. Evaluasi program mencakup bahasan yang lebih luas, yaitu dimulai dari evaluasi kurikulum sampai evaluasi program pada bidang studi. Zainal Arifin membagi ruang lingkup evaluasi pembelajaran ke dalam 4 perspektif, yaitu yang pertama, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Menurut Benyamin S. Bloom dan kawan-kawan, ruang hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 domain, yaitu domain kognitif. Domain ini memiliki 6 jenjang keterampilan: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan yang kedua, domain afektif. Domain ini memiliki 4 jenjang, diantaranya menilai, menerima, menanggapi atau menjawab, dan organisasi. Dan yang ketiga, domain psikomotor. Domain ini lebih menekankan pada penggunaan kata kerja operasional yang harus sesuai dengan kelompok keterampilan masing-masing, bukan pada jenjang-jenjangnya, yaitu muscular or motor skill, manipulation of material or object, dan neuromuscular coordination. Baiklah, saya Nur Maulid Dinasuji akan melanjutkan materi dari Rini Mandasari, yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. B. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran bertitik tolak pada tujuan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Jika proses evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengefektifkan siswa, maka ruang lingkup evaluasi pembelajaran meliputi yang pertama, program pembelajaran. Program pembelajaran yaitu terdapat tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. Yang kedua, ada isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, ada metode pembelajaran. Yang keempat, ada materi pembelajaran. Yang kelima, lingkungan pembelajaran. Yang keenam, ada sumber belajar. Dan yang ketujuh, ada penilaian proses dan hasil pembelajaran baik secara tes maupun non-tes. Ada proses pelaksanaan pembelajaran. Proses pelaksanaan pembelajaran sendiri terbagi
menjadi 3, yaitu yang pertama ada kegiatan. Kegiatan itu meliputi dari jenis kegiatan, prosedur kegiatan, sarana pendukung, dan lain-lain. Yang kedua itu ada guru. Guru dalam hal ini adalah yang memberikan materi. Yang ketiga ada siswa atau peserta didik, yaitu yang mendengarkan materi yang diberikan oleh guru. Hasil pembelajaran yaitu baik dengan jangka pendek atau sesuai dengan target pencapaian indikator. Yang kedua itu jangka menengah sesuai dengan target bidang studi. Yang ketiga ada jangka panjang, yaitu ketika siswa mulai terjun ke masyarakat. Evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama ada sikap, kebiasaan, motivasi, dan bakat. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahan belajar. Yang ketiga, kecerdasan, dan yang keempat, keterampilan. D. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua ada kompetensi rumpun, yang ketiga ada kompetensi lintas kurikulum, yang keempat ada kompetensi tamatan, dan yang kelima ada pencapaian keterampilan hidup. Terima kasih. Saya Anissa Fadila akan melanjutkan presentasi mengenai karakteristik evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki karakteristik yang menjadi ciri khas dari evaluasi pembelajaran tersebut. Evaluasi pembelajaran dikatakan baik menurut Suharsini Adikunto apabila memiliki 5 syarat, yaitu validalitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Yang pertama adalah validitas. Suatu tes dikatakan validitas atau tepat apabila tes tersebut dapat mengukur hasil pembelajaran dengan tepat. Hasil pembelajaran harus sesuai dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Tes yang valid akan menghasilkan data yang valid pula. Validitas memiliki 4 macam, yaitu validitas logis, validitas isi, validitas konstruk, dan validitas prediksi. Aspek validitas yang dibutuhkan dalam menilai hasil belajar adalah validitas isi, yaitu validitas yang mengukur hubungan antara tes hasil belajar dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, reliabilitas atau dapat dipercaya. Suatu tes dikatakan reliabilitas apabila tes tersebut dapat dipercaya dan tidak berubah-ubah dalam melaksanakannya. Ciri-ciri tes reliabilitas adalah apabila dilakukan tes berulang kali, hasilnya akan tetap sama atau konsisten. Yang kedua, apabila siswa diberikan tes pada waktu yang berbeda, maka hasil tes yang pertama dengan hasil tes yang selanjutnya akan memiliki hasil yang sama menurut tingkatan kemampuan pada kelompoknya. Reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu stabilitas, dependabilitas, dan prediktabilitas. Stabilitas menunjukkan kestabilan suatu tes dalam mengukur gejala yang sama pada waktu yang berbeda. Dependabilitas menunjukkan kemantapan suatu tes atau seberapa jauh tes dapat diandalkan. Sedangkan prediktabilitas adalah menunjukkan kemampuan tes untuk meramalkan hasil pada pengukuran gejala selanjutnya. Reliabilitas dapat dicari dengan 2 cara, yaitu mencari kolerasi antara pengujian yang pertama dengan pengujian yang kedua, dan yang kedua membagi sebuah tes menjadi 2 bagian, kemudian dicari korelasi antara 2 bagian tersebut. Berdasarkan cara-cara pengujiannya, tingkat reliabilitas instrumen ada 2 jenis, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Reliabilitas eksternal diperoleh jika ukuran atau kriteria yang didapat berada di luar instrumen yang bersangkutan. Sedangkan jika kriteria maupun perhitungannya didasarkan dari data instrumen yang ada itu sendiri,
maka itu menghasilkan reliabilitas internal. Yang ketiga, objektivitas. Sebuah tes dikatakan objektivitas apabila tidak ada unsur subjektivitas yang mempengaruhi tes tersebut. Unsur subjektivitas yang dapat mempengaruhi tes adalah bentuk tes uraian dan unsur penilai. Untuk menghindari unsur subjektivitas tersebut, tes harus dilaksanakan secara terus-menerus sehingga dapat memiliki gambaran yang lebih jelas dan secara menyeluruh, yaitu mencakup seluruh materi. Yang keempat yaitu praktikabilitas atau praktis. Sebuah tes dikatakan praktikabilitas apabila tes tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Ciri-ciri tes yang praktis yaitu mudah dilaksanakan, yaitu tidak membutuhkan banyak alat dan memberi kebebasan dalam pengerjaannya. Yang kedua, mudah pemeriksaannya, yaitu dilengkapi kunci jawaban dan pedoman penilaian. Yang ketiga, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk, sehingga dalam pengerjaan tes atau penilaian tes dapat diberikan kepada orang lain dan bisa dilaksanakan secara baik dan terstandarisasikan. Menurut Dimyati dan Mujiono, ada 5 faktor yang bisa mempengaruhi aspek praktikabilitas instrumen evaluasi, yaitu yang pertama, kemudahan administrasi. Dapat dilakukan dengan jalan memberi petunjuk yang sederhana dan jelas, serta tidak memunculkan kerumitan dalam penggunaannya. Yang kedua, kemudahan dalam memberi skor. Adanya perbaikan petunjuk dalam pemberian skor dan lebih memudahkan kunci penskoran dapat mempengaruhi kemudahan dalam memberi skor. Yang ketiga, waktu yang disediakan untuk melakukan evaluasi. Yang keempat, kemudahan dalam hal interpretasi dan aplikasi. Untuk memudahkan interpretasi dan aplikasi hasil evaluasi, diperlukan petunjuk yang jelas. Yang kelima, tersedianya bentuk instrumen yang ekivalen dan sebanding. Yang kelima, ekonomis. Tes sebagai salah satu alat ukur hasil belajar dapat dikatakan ekonomis apabila tidak memerlukan biaya yang berlebih dan tenaga yang banyak, juga tidak memerlukan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang model evaluasi pembelajaran. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, model diartikan sebagai contoh, pola acuan, ragam, macam, dan sebagainya. Secara definisi, model diartikan sebagai sesuatu yang membantu dalam pemahaman struktur atau proses yang digunakan oleh para ahli ketika fenomena dipelajari untuk dapat diterangkan. Sedangkan evaluasi pendidikan adalah suatu proses penilaian dalam mengumpulkan dan menganalisis untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan guna menetapkan pencapaian suatu tujuan baik untuk pendidik dan peserta didik. Dapat kita simpulkan bahwa model evaluasi pendidikan adalah contoh atau pola acuan suatu proses penilaian dalam mengumpulkan dan menganalisis untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan guna menetapkan pencapaian suatu tujuan baik untuk pendidik dan peserta didik. Evaluasi pendidikan mencakup 2 sasaran pokok, yaitu evaluasi mikro atau program dan evaluasi mikro atau kelas. Secara umum, evaluasi terbagi dalam 3 tahapan sesuai proses belajar mengajar, yaitu dimulai dari evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi output. Setiap jenis evaluasi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada model evaluasi program yang populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam melaksanakan evaluasi program, yaitu yang pertama, ada Goal Orientation Evaluation Model.
adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Taylor yang berorientasi pada tujuan suatu program yang dilakukan. Dengan dilakukannya evaluasi model ini, diharapkan bisa mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tersebut sudah terlaksanakan atau tercapai. Yang kedua ada goal free evaluation model atau model evaluasi lepas dari tujuan. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Scriven. Model yang kedua ini adalah model evaluasi yang lepas dari tujuan. Namun, penekanannya di sini bahwa lepas dari tujuan maksudnya adalah lepas dari tujuan khusus, bukan dari tujuan umum. Model ini masih tetap mempertimbangkan tujuan umum dari sebuah program. Yang ketiga ada formation summative evaluation model. Model ini dikembangkan oleh Michael Scriven, mengembangkan model formatif sumatif. Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan atau disebut evaluasi formasi. Dan ketika program sudah selesai atau berakhir disebut evaluasi sumatif. Jadi evaluasi sumatif itu adalah ketika program yang sudah selesai, dan sedangkan evaluasi formatif itu program yang masih berjalan. Jadi keduanya berbeda. Yang keempat adalah continuation evaluation model. Model ini dikembangkan oleh Steke. Model Steke menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu yang pertama deskripsi dan yang kedua pertimbangan. Model ini juga membedakan adanya 3 tahapan dalam evaluasi program. Yang pertama antecedents, yang kedua transaksi, dan yang ketiga keluaran. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul mengenai pendekatan evaluasi. Baiklah, saya Nurul Indah Aulia akan menjelaskan mengenai pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan merupakan suatu cara atau sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Pendekatan evaluasi merupakan suatu cara atau sudut pandang seseorang dalam mempelajari evaluasi. Pendekatan evaluasi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan penafsiran hasil evaluasi dan berdasarkan komponen pembelajaran. Baiklah, saya Nurul Indah Aulia akan menjelaskan mengenai pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan merupakan suatu cara atau sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Pendekatan evaluasi merupakan suatu cara atau sudut pandang seseorang dalam mempelajari evaluasi. Pendekatan evaluasi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan penafsiran hasil evaluasi dan berdasarkan komponen pembelajaran. Pendekatan penafsiran hasil evaluasi dapat dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu Criterion Reference Evaluation dan Non-Reference Evaluation. Criterion Reference Evaluation digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai standar acuan patokan yang mutlak telah digunakan atau ditetapkan. Yang kedua, Non-Reference Evaluation. Non-reference evaluation digunakan untuk membandingkan skor peserta didik dengan peserta didik lainnya.
Pendekatan evaluasi yang kedua adalah pendekatan berdasarkan komponen pembelajaran. Berdasarkan komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Pendekatan tradisional berfokus pada komponen produk, sehingga komponen proses cenderung diabaikan. Kedua adalah pendekatan sistem. Zainal Arifin mengatakan sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang berhubungan dan ketergantungan. Pada pendekatan sistem ini berfokus pada komponen proses, sehingga segala macam kegiatan yang berhubungan dengan proses harus dievaluasi terlebih dahulu, baik dari segi konteks, dari segi proses, dari segi input, maupun dari segi produk. Demikianlah diskusi dari kelompok 1. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Dwi Nopitasari, SPDI MPD, selaku dosen evaluasi proses dan hasil pembelajaran matematika.